Hadasana bercerita pada kami Ibnu Majah sapa Nasr bin Aliyin Nasr bin Ali Al-Jahdami. Hadasana bercerita pada kami Nasr sapa Abdullah bin Dawud an Imran ibni Zaidah dari Imran bin Zaidah an abihi dari bapaknya yaitu Zaidah. An Abi Khalidin dari Abi Khalid Al-Walibi. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Qala berkata sapa Abi Khalid. Wala a'lamuhu dan tidak mengetahui aku Abi Khalid hu pada Abi Hurairah ila kecuali waqat rafa'ahu dan sungguh memarfukkan sapa Abu Hurairah pada hadis. Ini marfu dalam istilah mustalahul hadis ya. Jadi bukan marfu dalam istilah ilmu nahwu sharaf. Ya. Jadi marfu dalam konteks ilmu mustalah hadis. Jadi hadis itu disebut marfu apabila sanadnya itu terhubung sambung bersambung sampai Rasulullah. Ya, perkara sahih atau hasan atau dhaifnya itu urusan belakangan, yang penting sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Nah, itu disebut hadis marfu. Lah, Abu Khalid mengatakan, aku tidak tahu pada Abi Hurairah kecuali dia ya memarfukan hadis ini kepada Nabi. Itu. Sehingga kola di sini kola bersabda sapa Nabi. Yaqulu berfirman sapa Allahu Allah subhanahu maha suci Allah. Nah, ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Jadi firman Allah yang bukan Al-Qur'an lah. Di beberapa perbedaannya antara lain kali hadis qudsi itu tidak bisa digunakan untuk bacaan sholat, itu tidak bisa. Kalau Al-Quran bisa. Hadis qudsi tidak ada pahala satu huruf 10 kebaikan, itu tidak ada. Kalau Al-Quran ada. Nah, itu beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Masih ada perbedaan lain itu. Ada. Yaqulu berfirman sapa Allah subhanahu maha suci Allah. Ya benatam wahai anak Adam, tafarraq melonggarkanlah kamu li ibadati untuk ibadah padaku. Jadi artinya kun farigon an kulli syai' li ajlil ibadati wasrif waktaka kullahu biha. Jadi jadilah orang yang longgar, tidak sibuk dari segala sesuatu untuk masalah ibadah. Jadi ibadah itu dinomorsatukan. Ya. Jadi apa yang tidak kalau untuk ibadah, nah, kan gitu kan. Nah, urusan ibadah wis nomor 1. Yang lain
minggir dulu. Yang lain itu dianggap nomor 2, 3, 4 dan apalah gitu. Kalau untuk ibadah harus diluangkan betul semuanya. Nah, ya luang waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya. Jadi ankulisai. Dan gunakanlah waktumu, seluruh waktumu di dalam ibadah. Seluruh waktumu di dalam ibadah. Jadi semuanya diniati ibadah. Kerja atau jualan itu kan harus jujur, amanah. Nah, itu kan juga perintah dari Allah Rasul. Nah, itu akhirnya jadi pahala, ada nilai ibadahnya. Ya, kerja juga tidak nyolong balung, makan gaji buta, sekolah juga yang benar. Amlak maka memenuhi. Ya. Amlak maka memenuhi aku Allah. Kalau amlak hamzahnya disukun, kalau bahasa nahwunya jazm, itu sebagai jawaban dari perintah. Perintah tafarrok li ibadati, nah, jawabnya amlak maka aku memenuhi atau memenuhi aku. Atau bisa amlau, ya, amlau. Hamzah yang terakhir itu di domah, itu istiqnaf namanya. Jadi terserah mau amla pakai sukun ya monggo, amlau juga dipersilahkan. Memenuhi aku Allah satroka pada dadamu, ginan pada kekayaan. Nanti dadamu aku penuhi dengan kekayaan. Nah, ibadahnya yang benar, itu loh. Wis kadung meluangkan semuanya, ternyata ibadahnya keliru. Sehingga janjinya Allah amla'u satroka ginan ya tidak terwujud. Nah, itu kan wis kadung meluangkan waktu untuk ibadah, ternyata ibadahnya tidak benar. Akhirnya janjinya Allah ya tidak terwujud. Ya. Wa asuda dan menutup aku fakroka pada kefakiranmu. Kalau pengen ibadah benar ya diilmoni. Jadi harus pakai ilmu betul. Harus tahu caranya betul. Wa ilam taf'al dan seandainya tidak mengerjakan kamu diperintah tafarrok li ibadati, tidak mau, malak tuh menutup, maka apa memenuhi, maka memenuhi, saya ralat maknanya ya, memenuhi aku Allah satroka pada dadamu, suglan pada kesibukan. Di ngurusi segala sesuatu itu ya ruwet, ya kan? Tangannya cuma 2, kakinya cuma 2, otaknya ya kecil, ya kan? Ngurusi segala sesuatu ya sudah, sumpek ruwet, mikir cari uang susah, ya. Bojone purik, anak loro, ya kan? Wes macem-macem itu, badannya sakit, itu sehingga dada itu penuh dengan kesibukan. Walam asuda dan tidak menutup aku Allah fakroka pada kefakiran. Kurang terus, hidupnya kurang. Selesai satu masalah, hadir masalah berikutnya. Selesai, datang lagi perkara berikutnya. Terus gitu. Dan selalu fakir.
Rasanya seperti itu. Jadi orang yang tidak mau ibadah atau ibadahnya tidak benar, ya, itu hidupnya dipenuhi kesibukan, kerepotan, dan kefakirannya tidak ditutup oleh Allah.